Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Mari saya ajak saudara untuk kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik. Setiap penyembahan kita, setiap pujian kita kepada Tuhan, kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik kepada kita sampai saat hari ini. Mari kita bersama-sama akan memulai dan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan hati kita. Kita mau berikan semua kehidupan kita saat ini kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap masalah kita saat ini. Kita mau fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Mari ucapkan rasa syukurmu. Mari sembah Tuhan. Mari kita bersama-sama tinggikan namanya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Kami bersyukur, kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, oh kami bersyukur memilikimu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak untuk ditinggikan, Engkau yang layak untuk diagungkan. Haleluya Tuhan. Sebab sungguh besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Kau beri yang terbaik Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Biarlah saat ini Roh Kudus boleh mengalir, mengurapi setiap kami Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sebab tiada kata yang bisa, haleluya, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sebab sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh
berdiri. Mari tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, amin, lebih dalam. Kami mau menyembah Engkau. Ku tinggikan, amin Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau melebihi dari segalanya Tuhan. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, amin. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, mari tinggikan Tuhan, sembah Dia. Oh, haleluya. Lebih lagi tinggikan namanya, sembah Dia, angkat namanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir, mengurapi setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur. Kami mau tinggikan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Hosanna in the highest.
layak untuk ditinggikan di tempat tertinggi Tuhan Yesus, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan Yesus kami terbakar Tuhan Yesus. Kami rindu mau lebih lagi Tuhan, dibakar oleh Tuhan. Biarlah api kami menyala-nyala lebih lagi untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar saat hari ini Tuhan Yesus kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah atmosfer surgawi terjadi di tempat ini. Di tempat ini seperti yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan bersorak-sorai lebih lagi di dalam Engkau. Dan untuk semua jemaat yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, mari bersama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Masih bersemangat, amin, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah besar di dalam kita, amin. Sebab Engkau besar di dalamku Tuhan, haleluya. Haleluya, kita mau teriak bersama-sama, amin. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Nyatakan imanku penuh kuasa, imanku penuh kuasa, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari nyatakan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam penuh kuasa, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Mari sebut namanya Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena amin, Engkau perisai dan kuat kami. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila Kau di sisiku, amin, karena Kaulah perisai dan kuatku.
kesetiaanmu besar di dalam, besar di dalamku. Amin. Besar di dalamku. Haleluya. Masih semangat, amin. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan, amin. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat pancinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari bersama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat pancinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masih bersemangat untuk menerima kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh menyembah Engkau, boleh memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hati seperti hati-Mu, telinga seperti murid yang mampu mendengar dan mau Tuhan. Bajak tanah hati kami Tuhan Yesus. Biar apa yang boleh kami terima Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan buahnya adalah sama seperti dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di jiwaku
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama nyatakan, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
ini bukan hanya menjadi pujian kami Tuhan, namun menjadi pernyataan iman setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk kami terus mengiring Engkau sampai dengan akhir hidup kami ya Yesus. Bukan dengan kekuatan kami, namun karena anugerah yang daripadamu yang terus memampukan setiap kami Tuhan. Bukan bersamamu jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah isi hati kami Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup kami. Mengiring Yesus seumur hidup kami. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, namun Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami. Namun oleh karena anugerah-Mu yang melimpah di dalam kami, itulah yang memampukan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, Engkau terus berkarya, Engkau terus bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Membajak setiap tanah hati kami, melawat setiap hidup kami Tuhan. Engkau jamah hati dan hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh mengalami perubahan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Roh Kudus, Engkau terus beracara di tempat ini. Dan sebentar kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk boleh membawa setiap jemaat Tuhan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para Lewi yang boleh melayani pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini diberkati Tuhan. Amin. Ada sukacita Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada.
Boleh dengan tubuh yang sehat, dengan penuh semangat. Bukan hanya tubuh yang sehat, jiwa juga yang sehat dan baik-baik saja. Itu yang saya selalu doakan untuk anak-anak Tuhan, jemaat di tempat ini. Baik, kita akan belajar bersama-sama menjadi murid Kristus yang sejati. Menjadi murid, kalau kemarin kita belajar yang Omusi sampaikan bahwa menjadi murid yang sejati itu adalah inisiatifnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Adalah inisiatifnya Tuhan. Dimulainya dari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mencari murid-muridnya, itu atas inisiatifnya Tuhan. Tuhan mencari murid-muridnya untuk menjadi murid-muridnya yang sejati, dan dijumpailah rasul-rasulnya Tuhan yang benar-benar menjadi murid Tuhan sekalipun ada kegagalan. Dan saat ini Tuhan pun sebelum naik ke surga menyampaikan amanatnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan salah satunya itu adalah kita. Saat ini kita boleh berada di tempat ini menjadi murid-muridnya Tuhan. Menjadi murid Tuhan bukan hanya sekedar percaya sudah selesai. Enggak. Tetapi bagaimana kita terus berproses, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita terus bertumbuh menjadi serupa, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Seorang murid itu lama-lama karena sepanjang hari ikut gurunya, lama-lama murid itu kayak gurunya, Bapak Ibu. Anak saya Joshua itu ngomongnya itu mirip gurunya. Jangan gitu dong. Gurunya kalau ngomong juga gitu. Sabar dong, tunggu dulu ya, sabar ya, gitu. Dia bisa kayak gurunya, saya kayak sampai ketawa, kok kamu kayak Bunda Tati tuh, Jos. Ngomongnya seperti itu. Demikian kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika semakin hari semakin melekat kepada gurunya, guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus, maka kehidupan kita pun akan seperti Yesus yang digumuli firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan perintahnya Tuhan di situ, yang kita gumuli seperti itu. Setiap hari kita bergaul karib dengan Tuhan lewat doa, maka hubungan kita akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan pastinya semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, kemarin saya mengulas beberapa poin yang disampaikan Om Musi. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus adalah perintahnya Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ini hukumnya wajib. Semua orang-orang percaya harus menjadi muridnya Tuhan Yesus. Amin. Semua orang percaya harus menjadi muridnya Tuhan Yesus. Dan kalau seorang murid itu artinya siap untuk belajar, memiliki kerendahan hati untuk semakin hari boleh semakin belajar, siap diajar oleh gurunya, guru agung kita Tuhan Yesus Kristus. Karena ini perintah, jadi memang seperti itu. Seorang murid siap dididik, siap dilatih. Dan goalnya, tujuannya adalah semakin serupa dengan Kristus. Itu goalnya, itu tujuannya. Karena murid itu kalau belajar pasti memiliki tujuan untuk lulus. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA.
Demikian ketika kita menjadi muridnya Kristus, kita mempunyai sekolah, yaitu sekolah kehidupan. Dan semuanya yang hidup pasti mengalami apa yang namanya sekolah kehidupan itu. Aku nggak mau, aku mau bolos. Bolosmu hukumnya kekal Bapak Ibu. Bolos berarti kan nggak mau hidup. Dan pagi hari ini kita belajar setelah kita tadi mengulas tentang yang kemarin disampaikan Om Musib, yang wajib kita pahami, yang harus mengubah mindset pola pikir kita, yaitu bahwa menjadi murid Kristus itu inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Dan kalau Tuhan memanggil itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan pasti nyangoni. Tuhan pasti memperlengkapi, Tuhan pasti membekali. Dan yang kedua itu perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan wajib kita lakukan sebagai anak-anaknya Tuhan. Gak hanya sekedar percaya, namun juga kita belajar pagi hari ini. Mari belajar bersama-sama dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita baca kebenaran firman Tuhan. Siap? 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Pagi hari ini kita belajar persyaratan menjadi murid Tuhan Yesus, dan ini semakin hari kita semakin naik levelnya, karena menjadi murid Kristus bukan berarti kita berbicara tentang hal-hal yang nyaman, tetapi kita berbicara tentang memikul salib, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Siap? Kita belajar bersama-sama nggih Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena alasan menjadi murid Kristus yang pertama, harus siap untuk diajar. Murid itu harus siap, selalu siap untuk diajar dan dilatih. Dan ini latihan kita pagi hari ini. Menjadi murid Kristus yang sejati yang pertama adalah memikul salib. Memikul salib. Salib kita ketahui bersama adalah lambang dari penderitaan. Salib adalah lambang penderitaan Bapak Ibu. Tuhan Yesus ketika memikul salib, artinya dia memikul penderitaan yang seharusnya bukan untuk Tuhan tapi untuk kita. Dan ketika kita menjadi muridnya Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-24 itu, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Kita belajar beberapa minggu yang lalu, murid itu artinya pengikut, artinya disciples, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, yang siap diajar. Nah, di sini ketika dikatakan di sini ketika orang mau menjadi muridnya Tuhan, ketika dia harus memikul salib. Pada zaman pemerintahan Romawi, ketika orang orang dijatuhi hukuman mati, dan hukuman itu adalah mati di kayu salib, orang itu harus memikul salibnya, sama seperti Tuhan Yesus yang memikul salibnya ke Bukit Golgota, dipikul sendiri Bapak Ibu, dan di situ menerima perlakuan, dicambuk dan lain-lain seperti itu. Dan
siap untuk menerima hukuman, yaitu hukuman mati. Salibnya itulah hukumannya. Dia harus memikul hukumannya. Artinya pada saat ini bahwa salib sebagai lambang penderitaan dipikul oleh anak-anak Tuhan. Apakah kita harus memikul salib, kemudian dicemeti, kemudian kita enggak? Esensinya di sini bahwa kita dijatuhi hukuman mati. Dan kita harus memikul salib kita, artinya bahwa mati terhadap nilai-nilai duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai kerajaan sorga. Itu artinya memikul salib. Ada orang ngomong seperti ini, saya lagi memikul salib kok. Apa ini Mbak Anggra? Apa itu? Saya jawab seperti itu. Iya, saya habis memikul salib. Saya hidupnya menderita. Saya karena kemarin waktu pegang uang terlalu banyak, jadi saya uangnya kepake. Kemudian saya bingung, saya ngadepi utang yang sangat banyak. Kemudian saya jadi kerja serabutan sana sini. Itu bukan salib Bapak Ibu. Itu bukan salib. Iya, katanya opa itu selip. Penderitaan yang kita alami itu sama seperti Tuhan Yesus, penderitaan yang bukan terjadi atas ulah kita, bukan akibat perbuatan kita yang salah. Oh, aku sedang menderita, aku lagi disalib, aku di penjara karena aku mencuri. Ya, itu bukan salib Bapak Ibu. Kita disalib oleh karena apa yang tidak kita perbuat. Mungkin saat ini kita difitnah, mungkin kita ini diolok-olok, diejek oleh orang lain, mungkin kita ini dihina oleh orang lain. Bukan karena perbuatan kita. Karena perbuatan kita itu azab. Kalau orang saudara kita bilang itu azab, karma, ngunduh sendiri apa yang kita perbuat. Tapi ini bukan Bapak Ibu. Mungkin kita difitnah oleh orang lain, dihina oleh orang lain, bahkan yang terjadi oleh karena kebenaran, oleh karena kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kasih karunia, memberitakan Kristus dalam kehidupan kita, kita dikucilkan. Atau bahkan kita menerima siksaan secara fisik. Itu disalib. Jadi mengikut Tuhan yang pertama adalah kita harus memikul salib. Salib yang sudah kita terima, dan saat ini ketika kita memikul salib, bukan kita sendiri yang memikulnya. Ketika kita memikul salib, kita memikulnya bersama Tuhan. Bapak Ibu, saya semakin menyadari kok bahwa segala sesuatu yang saya punya, yang saya lakukan itu bukan karena kuat gagah. Mungkin dulu saya ngomong bukan karena kuat gagahku ya Tuhan itu. Saya gampang banget ngomong seperti itu. Tetapi semakin kesini saya semakin menyadari bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya punyai, bahkan tubuh saya, kekuatan saya itu semua karena anugerah Tuhan. Saya kalau berbicara tentang anugerah Tuhan suka nangis. Bahkan untuk mengasihi Tuhan itu pun saya nggak mampu Bapak Ibu. Kemarin waktu Mas Yus bagiin firman Tuhan tentang Petrus, saya sering dengar cerita ini tentang Petrus. Ditanya Tuhan Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Mungkin saat ini kita bisa ngomong, ya Tuhan, aku mengasihimu.
Ya Tuhan, aku mengasihimu, aku melayanimu, aku berdoa, aku bersekutu denganmu. Tapi semakin kesini Bapak Ibu, saya semakin sadar, Tuhan, bahkan aku mengasihimu saja nggak sanggup tanpa anugerah yang daripada Tuhan. Karena semakin kesini saya semakin menyadari kalau saya mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, endingnya hidup saya itu penuh sungut-sungut Bapak Ibu. Endingnya saya itu gampang sekali untuk menyangkal Tuhan. Tetapi kalau saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu karena Tuhan, saya jadi melakukannya atau mendasari semuanya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Hati saya penuh damai Bapak Ibu. Hati saya penuh damai, penuh sukacita. Jadi apapun yang kita lakukan sadari, dasari bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Saya nangis Bapak Ibu waktu dengar renungannya Mas Susi. Oh ya Tuhan, Petrus sekali berpetrus yang hidupnya sehari-hari dengan Tuhan Yesus, dia bisa sangat bisa ngomong aku mengasihimu Tuhan, sangat bisa. Tetapi apa yang terjadi? Disangkalnya Tuhan 3 kali. Apalagi saya, cuma seorang Anggra. Tapi sangat berbeda ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri Petrus. Petrus menjadi manusia yang luar biasa. Tuhan berikan kesempatan kedua untuk menjadi Petrus, di mana Roh Kudus bekerja dan Petrus menjadi murid Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kita belajar yang berikutnya, yaitu syarat yang kedua, yaitu menyangkal diri. Ini kebalik, nggak apa-apa ya Ibu, Bapak Ibu. Menyangkal diri. Di sini berarti berkata tidak pada kehendak diri kita. Berkata tidak pada diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sama Bapak Ibu, sama sakitnya, sama kerasnya. Lebih keras menyalip memikul salib tadi. Sama ding. Menyangkal diri itu berarti enggak ada kita lagi di dalam diri kita. Seorang murid ketika mau belajar, dia harus mengosongkan semuanya yang ada di dalam dirinya. Mengosongkan segala ilmu-ilmunya, taat kepada gurunya. Apa yang dikasih gurunya diserap. Demikian hidup kita. Ketika kita mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Kitanya sudah enggak ada, yang ada hanya Tuhan Yesus. Yesus sebagai prioritas. Oleh sebab itu banyak harga yang harus dibayar ketika mengikut Tuhan. Rut, Bapak Ibu kalau membaca kisah Rut, pengiringan manusia atau pengiringan orang percaya itu ada dalam kitab Rut. Ketika itu gambaran pengiringan anak-anak Tuhan kepada Tuhan Yesus itu ada di dalam gambaran ketika Rut hendak disuruh pergi oleh Naomi, tetapi Rut tetap mau mengikut Naomi, mertuanya. Coba kita baca di dalam Rut 1 ayat yang ke 16. Rut yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17. Ini mengiring Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang keputusan Bapak Ibu.
bukan hanya berbicara tentang keputusan aku mau ikut Tuhan, gak cuman sekedar ngomong, tetapi ada komitmen yang harus keluar dari orang-orang percaya. Sehingga bukan hanya cuman ngomong tok, memutuskan tok, tetapi ada keyakinan yang teguh untuk mengiring Tuhan. Nah, ini contoh gambaran pengiringan anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Itu komitmen dari Rut, dan ini menjadi komitmen setiap kita anak-anak Tuhan. Bagaimana sudah tidak ada Rut lagi di dalam diri Rut. Yang ada, apapun yang Naomi pergi, kemanapun Naomi pergi, itu menjadi dasar kita. Apapun maunya Tuhan, apapun kehendak Tuhan, kita mau turut serta. Apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan inginkan, lakukan itu dalam diri kita. Itu penyangkalan diri. Kita sudah enggak ada lagi, Bapak Ibu. Makanya Paulus ketika dia menyangkal dirinya sendiri, dia bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sampai itu komitmennya Bapak Ibu. Dan Tuhan maui kita pun menjadi murid yang sejati, di mana bukan hanya keputusan mengikut Yesus, namun ada komitmen, keyakinan yang teguh yang ada di dalam diri kita untuk menyangkal diri kita. Sudah enggak ada Anggra lagi, maunya Anggra sudah enggak ada, maunya Tuhan yang terjadi di dalam hidup Anggra. Sudah enggak ada keinginan yang lain lagi selain menyenangkan hati Tuhan. Sudah tidak ada identitas diri kita selain identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dikatakan bangsamulah bangsaku. Rut bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dia adalah orang Moab. Dia bukan penyembah Allah Yahweh, tapi dia penyembah berhala. Namun semuanya ditinggalkannya, semua ditanggalkannya. Dia mau memilih Allah yang benar, Tuhan yang kita sembah. Itu yang terjadi. Gak ada lagi identitas di dalam diri kita selain identitasnya Tuhan, identitas sebagai anak-anak kerajaan sorga. Itu murid Kristus yang sejati. Menyangkal diri itu mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Bahkan di ayat di ayat yang lain dikatakan, ketika mau menjadi murid Kristus kita harus meninggalkan bapak ibu kita, saudara kita. Itu harus kita tinggalkan. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan orang tua kita atau meninggalkan saudara kita. Enggak, Bapak Ibu. Artinya di sini bahwa kasih yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih kepada yang lain. Menyangkal diri itu sampai dengan seperti itu, Bapak Ibu. Esensinya bahwa kasih yang ada di dalam diri kita itu, kasih kepada Tuhan itu harus lebih besar dari apapun. Dari apapun. Bahkan kasih kepada orang tua, kasih kepada keluarga, kasih apalagi kepada harta.
Apalagi mungkin yang menjadi kebanggaan kita saat ini, kasih Kristus lebih besar. Karena ketika seorang dipanggil menjadi murid Kristus, murid-muridnya Tuhan Yesus yang pada saat itu lagi menjala ikan, ditinggalkan Bapak Ibu, ditinggalkan jalannya, kemudian langsung mengikut Tuhan Yesus. Murid Kristus yang sejati mau menyangkal diri, mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Yang ketiga, kita belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Kita mau mengikut Tuhan. Kalau tadi sempat saya katakan, mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar keputusan, bukan hanya keputusan semata-mata, tetapi harus memiliki komitmen. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Mengikut Tuhan bukan hanya berbicara tentang sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, puluhan tahun. Ibu, bapak, saudara semuanya, mengikut Tuhan sampai dengan akhir hidup kita. Amin. Yuk katakan buat kiri kananmu, ayo mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan sampai akhir hidup itu enggak sebentar Bapak Ibu. Kalau sinetron boleh dikatakan sebentar, karena bisa langsung 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau 20 tahun kemudian, enggak. Karena setiap proses hidupnya ini loh yang harus kita lewati. Mengikut Tuhan tidak mulus-mulus saja Bapak Ibu, tetapi kita melalui banyak hal. Kita akan melewati banyak hal, kita akan menghadapi banyak hal. Itu adalah proses dalam mengikut Tuhan. Dan itu berlaku seumur hidup kita. Namun kita percaya sebagai murid Tuhan, yang Tuhan selalu menyertai, kita enggak sendiri. Mungkin banyak masalah yang kita hadapi, masalah pergumulan yang kita hadapi, kerinduan-kerinduan yang belum tercapai saat ini. Itu ada di dalam perjalanan bersama Tuhan. Hari Kamis saya update status A Journey with Lord, with God. Perjalanan bersama Tuhan. Enggak mulus, nemu kerikil, nemu batu yang tajam, mungkin kena kaki, tapi percayai Tuhan selalu menyertai. Tuhan bahkan saat kita tidak berdaya, Tuhan sanggup menggendong kita. Bukan berbicara sehari 2 hari, tetapi sampai dengan akhir hidup kita, kita menjadi pribadi-pribadi atau murid-murid Tuhan yang sejati, murid-murid yang setia sampai mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita bisa yes, amin. Tapi ada saatnya nanti yes dan amin kita diuji oleh Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan yang belum punya jodoh, belum punya pendamping, kemudian pendampingnya tidak seiman, jangan tinggalkan Tuhan. Anak-anak muda, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap pegang Tuhan. Sebab pujian tadi,
cahaya, Tuhan adalah terang, Tuhan adalah cahaya. Kalau tidak ada cahaya dalam kehidupan kita, apa jadinya hidup kita? Kalau petang gitu gimana? Meraba-raba hidup kita, tidak tahu arah tujuan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Atau mungkin saat ini kita tengah mengalami pergumulan yang hebat, pergumulan yang berat. Ayo, jangan tinggalkan Tuhan. Justru dalam permasalahan, dalam pergumulan, peluk Tuhan erat-erat. Pegang Tuhan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan, Yesus, pegang erat tanganku. Sebab kemarin Om Musi katakan, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Tuhan satu-satunya jalan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bahkan kesibukanmu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Janjinya adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Janjinya adalah penghiburan dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan adalah persyaratan yang saya bagikan saat ini, yang sebagai yang terakhir, Bapak Ibu, sebagai penutup. Menjadi murid Kristus sejati berarti seorang yang mau diproses untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dilatih supaya menjadi serupa dengan Kristus dan siap menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Saat ini, apapun yang kita alami, Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun. Mungkin saat ini kita tengah mengalami apa yang namanya penat, jenuh dalam kehidupan, jenuh dengan pergumulan. Tetaplah kuat, percayai Tuhan selalu ada bersama kita. Puji nama Tuhan. Pemain musik saya undang maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiada satu pun ku hidup
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, bimbinglah aku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bersama-sama kita bangkit berdiri, dengan sepenuh hati kita katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
melihat setiap hati kami Tuhan, yang pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh mengambil keputusan, bahkan berkomitmen di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan seumur hidup kami, dalam keadaan apapun dan apapun yang saat ini kami alami, kami mau ikut Tuhan Yesus. Engkau melihat hati kami Tuhan, setiap hati yang kini pagi hari ini boleh berjanji, kami tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Kami mau ikut Yesus seumur hidup kami. Ini janji kami Tuhan. Dan Engkau mendengar setiap janji setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur lewat firman-Mu. Kami boleh terima blessing ini Tuhan. Dan jadikan kami murid-murid Kristus yang sejati, yang siap sedia untuk diajar oleh Guru Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami responi kebenaran firman. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk Tante Anggra ini Teja yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan berikan persembahan kita. Saya undang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hadirmu, oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saya undang cuma untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan berdoa bagi persembahan kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima saat hari ini. Tuhan Yesus, kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berkati kami lebih lagi Tuhan Yesus.
dan berikan kami hati seperti hati-Mu supaya kami boleh mengasihi Tuhan dengan apa yang boleh kami miliki, kami boleh persembahkan itu dengan kerelaan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pengelolanya Tuhan, supaya apa yang boleh ditabur boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memberi dengan sukacita dan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan bersama-sama kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, di bulan November ini menjelang akhir tahun ini, gereja kita mengambil tema yaitu murid yang sejati. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 dan 31, firman Tuhan katakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di sini dikatakan banyak orang percaya ketika Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, dikatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi Bapak Ibu, menjadi murid yang sejati adalah ketika kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Di bulan November ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menjadi murid yang sejati. Saya undang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung. Pastikan saudara diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini sampai dengan selesai. Doa intim pribadi setengah 9 pagi sebelum ibadah raya dimulai. Crown ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Piston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi di tempat ini. Joy Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi bersama dengan ibadah raya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Pak Yadi. Monggo Pak Yadi bisa maju ke depan untuk bersaksi bagaimana Tuhan menolong Pak Yadi dari sakitnya. Kita melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong Pak Yadi. Haleluya. Monggo Pak Yadi. Shalom Bapak, Ibu-ibu dan adik-adik kita semua. Pada tahun lalu saya menderita sakit cuci darah selama 4 bulan. Selama 4 bulan, bulan 2 selesai dan dinyatakan sembuh. Terus akhir-akhirnya saya bisa bekerja lagi. Bekerja 3 bulan yang lalu saya menderita sakit lagi. Minta ampun, sakitnya ada prostat. Atas bantuan Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa sembuh dan bisa berdiri di depan sini. Itu atas berkat dari Tuhan saya bisa sembuh, pulih. Dan terutama lagi itu doa yang penting itu adalah doa dari istri dan anak. Dan sekarang saya bisa sembuh, bisa berdiri di sini, dan tinggal pemulihan tenaga atau kekuatan kami lagi. Terima kasih, sekian dan atas kesaksian saya. Nama Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan menolong Pak Yati yang cuci darah
Atas mujizat Tuhan, Tuhan pulihkan. Biasanya orang cuci darah itu tidak akan bisa selesai, harus sampai dengan seumur hidupnya. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Dan bagaimana Tuhan juga kita juga melihat bagaimana Tuhan bekerja yang kemarin hepatitis, prostat dan harus kateter, tapi Tuhan menolong. Itu kemurahan Tuhan. Bahwa meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Kemarin juga saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi keluarga Pak Ranto. Operasinya Mas Niko bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, nanti setelah ibadah ini ada ucapan syukur. Jadi ucapan syukur yang dibawa yang akan dilaksanakan oleh kita semua, yang dipersembahkan oleh keluarga Pak Yadi. Jadi Bapak Ibu, di depan itu ada perjamuan kasih. Kita akan sama-sama menikmati berkat dari Tuhan melalui Pak Yadi ya. Jadi nanti jangan pulang dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita berfellowship bersama. Mas Jerry ada tambahan? Mari silakan. Shalom. Kami dari Panitia Natal mau mengingatkan karena kemarin minggu pertama banyak jemaat kita yang berhalangan untuk hadir ibadah. Jadi kami mau mengingatkan tentang janji iman. Jadi ibadah Natal akan diadakan 24 Desember jam 5 sore di tempat ini. Dan kemudian untuk dana Natalnya sendiri butuh sekitar 7 juta. Dan jadi di saudara diberi kesempatan untuk menabur melalui janji iman untuk ibadah Natal tersebut. Ya mungkin itu saja dari saya. Pemusik. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi mengingatkan kembali dari panitia bahwa kita mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk menabur dan dengan janji iman yang akan dikumpulkan terakhir tanggal 10 Desember. Sebelum 10 Desember sudah tidak apa-apa. Dan yang seperti yang saya sampaikan bahwa ketika saudara nabur itu dengan sukacita, dengan kerinduan saudara, jangan dengan paksaan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, nggak ada tambahan lagi. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menutup pada ibadah pada pagi hari ini. Nanti Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup doa dan doa berkat. Haleluya. Sebelumnya nanti saya akan berdoa untuk anak Mela yang hari ini sakit. Kemudian Moses juga sakit. Anak saya Joshua juga sakit. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatannya. Haleluya, haleluya. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk Kau memberikan kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Pagi hari ini sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami bersepakat hati berdoa untuk anak-anak Joygit yang saat ini sakit, berdoa untuk Moses yang batuk pilek, berdoa untuk Joshua yang batuk pilek, berdoa untuk Mela yang sakit. Tuhan, pagi hari ini kiranya kasih-Mu melingkupi ketiga anak kami ini Tuhan. Tuhan memberkati, memulihkan, menyembuhkan segala penyakit yang ada, pergi, karena ini adalah milik Kristus. Kesembuhan terjadi untuk Moses, untuk Joshua, dan untuk Mela. Kasih Tuhan tidak terbatas, karena kami percaya, kami menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mampu mau menolong kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk kesembuhan dari Mas Niko, kesembuhan dan pemulihan dari Pak Yati. Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Akhir dari ibadah kami Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan melalui ibadah kami. Bapa di surga, Engkau membangun kehidupan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, murid-murid Tuhan yang konsisten di dalam kami mengiring Tuhan, baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam segala situasi dan keadaan. Kami mau tetap melekat kepadamu sebagai murid Tuhan, melekat kepada gurunya, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk segala sukacita, damai, sejahtera, kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan telah limpahkan pada pagi hari ini melalui ibadah kami. Kami yakin dan percaya, yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang putus asa sudah beroleh pengharapan, yang salah arah dibawa kembali oleh Tuhan, dan yang terikat sudah dilepaskan oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang umat-Mu hadapi hari ini, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan kemenangan dalam hidup mereka semua. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Semakin hari urapan-Mu semakin nyata dalam hidupnya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati semua
yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memakai kami semua untuk kemuliaan dan keagungan bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya kehadiran umat-Mu di tempat ini akan membawa damai sejahtera di sekitar tempat ini. Biarlah damai sejahtera memenuhi kampung Petoran. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan berkati semua penduduk yang ada di tempat ini. Tuhan berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup mereka, memberkati mereka, sehingga kampung ini menjadi kampung yang sejahtera oleh karena Tuhan dimuliakan di tempat ini. Sejahtera-Mu juga untuk kota Surakarta, Solo Raya, bahkan Indonesia, damai sejahtera. Tahun politik yang kami hadapi, pemilu tahun 2024, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Biarlah Bapa, Tuhan yang terus memegang kendali sehingga semua menjadi damai, semua menjadi sejahtera, dan akhirnya menciptakan pemerintah yang lebih baik, yang lebih membawa sejahtera bagi negeri ini. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan sertai perjalanan kami, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat oleh anugerah-Mu. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali menyembah, mengagungkan Engkau, untuk memuliakan Tuhan di rumah-Mu ini. Terima kasih dan terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, tadakan hatimu. Tuhan memberkati-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus mengikat kita, menyertai kita, menyatukan kita, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus kami terima berkat-Mu yang besar. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.